Karena itu solusi untuk kami dari gereja merasa bahwa barang ini harus segera selesai. Dan kami selalu sampaikan solusinya harus selesaikan adalah persoalan Papua dengan Jakarta harus hadirkan orang pihak ketiga untuk menyelesaikan kasus Papua, yaitu masalah PPRA, kemudian pelanggaran HAM, dan semua hal. Dan kami juga gereja meminta untuk supaya berhenti. Kami juga gereja sudah menyurati kepada dari Komisi PBB untuk Komnas HAM segera masuk di tanah Papua untuk melihat semua pelanggaran di tanah Papua. Kami juga gereja sudah meminta untuk wartawan asing harus segera masuk di tanah Papua untuk melihat dan liput semua keadaan yang terjadi. Dan itu semua rasisme karena mereka laporkan di luar, mereka laporkan tentang pemekaran, tentang pembangunan, tetapi realita yang terjadi di tanah Papua bukan itu, pembunuhan dan itu hal itu yang terjadi. Karena itu adik-adik Exodus mahasiswa yang hormati bahwa persoalan kita bersama. Rasisme adalah musuh Tuhan. Rasisme adalah musuh orang Papua. Dan rasisme adalah musuh dunia. Nah, karena itu kita akan sepakat, kita bersama, kita terus jalan. Pekerjaan dan perjuangan belum selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih banyak, Bapak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut, kita akan masuk dalam pertanyaan umum ini. Saya akan berikan waktu untuk setiap pembicara kurang lebih 3 menit untuk menjawab pertanyaan ini untuk setiap pembicara. Ini pertanyaan berupa solusi ya, yang akan diberikan dari pembicara. Bagaimana kalau rasis itu tetap terjadi untuk orang Papua? Apa yang bisa menjadi solusi untuk keadilan atas hak asasi manusia orang Papua untuk bebas dari penindasan rasis ini? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab pertama oleh kawan Veronica Komang. Kalau ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut pengamatan saya, karena kan harus diingat bahwa saya bukan orang Papua ya, mau saya bicara bagaimana saya tidak tahu rasanya jadi orang Papua. Tapi kalau dari pengamatan saya, ini Indonesia rasis terhadap orang Papua itu sudah sejak awal, itu akar dari kolonialisme di Papua. Karena ketika dulu kalau kita kilas balik tahun 69 PPRA, kenapa orang Papua itu dijanjikan satu suara tapi kemudian dianggap terlalu terbelakang untuk berpartisipasi dalam demokrasi referendum waktu itu. Kemudian jadilah yang pencaplokan pemaksa integrasi ini, yang curangnya PPRA itu. Jadi dari awal cikal bakalnya integrasi yang dipaksakan itu saja sudah karena rasisme gitu, stigma terlalu terbelakang itu. Kemudian masih berlanjut sampai sekarang tak ada perubahan. Sampai kemudian Papua 2019 meledak karena rasisme, itu pun masih tidak ada perbaikan maupun ada perubahan sikap gitu dari Jakarta, tidak ada. Jadi kalau saya pribadi sih melihat itu kayak apa ya, macam tidak mungkin begitu. Kalau kita bandingkan misalnya di Amerika yang gerakan anti rasisme ya, itu meskipun macam ada badai ini berisik sekali. Woi, kawan Abner Holago, woi. Ya, kalau kita bandingkan di Amerika, jadi kan kayak orang kulit hitamnya mereka ada ya, masih rasisme masih kencang. Tapi kemudian mereka bisa ke pengadilan yang mana kadang rasional pengadilannya tuh masih ada yang masuk akal gitu. Akhirnya mereka bisa mencari apa ya, mencari keadilan, berusaha mencari keadilan di pengadilan. Nah, tapi kalau di Indonesia nih kita sudah tahu nih pengadilannya, tadi saya sudah sempat presentasikan bahwa baik aparat penegak hukumnya, jaksa, polisi, hakimnya itu masih banyak stigma rasis. Kemudian akhirnya vonis yang dipaksakan, yang pokoknya orang Papua harus bersalah vonisnya, itu saja sudah rasis. Jadi kayak kemana lagi orang Papua harus mencari keadilan dari rasisme ini? Makanya menurut saya karena akarnya itu tadi, akar dari penjajahan di Papua itu rasisme, ya solusinya harus menonton nasib sendiri. Ketika akhirnya orang Papua diberikan referendum ulang, di saat itulah harkat dan martabat orang Papua gitu dihargai sebagai manusia, itu detik itu baru dikembalikan ketika diberikan penentuan nasib sendiri.
Begitu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kawan Veronica. Buat peserta yang tidak itu tolong dipadamkan, kalau tidak nanti kami keluarkan dari Zoom ya. Mohon maaf. Baik, pertanyaan ini akan dijawab. Saya akan kasih waktu ke Bapak Pendeta Dorman untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Mohon pertanyaannya ulang karena tadi terlalu ribut sekali dengan speaker, jadi saya tidak bisa dengar baik. Oh iya, baik. Untuk pertanyaannya, bagaimana kalau rasis itu tetap terjadi untuk orang Papua? Apa yang bisa menjadi solusi untuk keadilan atas hak asasi manusia orang Papua untuk bebas dari penindasan rasis ini? Terima kasih. Itu dari saya yang untuk masalah rasis, masa depan orang Papua sudah tidak ada harapan sebenarnya. Sangat tidak ada harapan, dan juga untuk masa depan rasis masih terus ada di dalam jaringan. Opina Wenda bisa tolong mute kah? Tidak bisa dengar Bapak Dorman nih. Jadi untuk dari pihak dari gereja, kami gereja merasa bahwa pertama itu untuk harapan orang Papua dengan bangsa ini sudah tidak ada harapan, sama sekali tidak ada harapan, karena bangsa ini sudah rasis. Saya sekali lagi sampaikan bahwa bangsa ini sudah rasis. Dan bangsa Indonesia mereka mau supaya orang Papua itu hanya dua hal. Yang pertama adalah orang Papua itu tidak boleh pintar. Mereka tetap tinggal begitu. Itu orang tidak boleh mereka pintar. Itu satu. Yang kedua adalah orang Papua tidak boleh tahu semuanya. Nah itu saya sudah sampaikan tadi, bagaimana solusi yang keluar harus dari Alkitab, refleksi sebagai kebenaran firman Tuhan, itu walaupun mereka katakan kita rasis, kita harus ampuni mereka. Walaupun itu kita sakit. Saya sudah sampaikan kepada jemaat bahwa mereka kasih tahu orang Papua itu monyet, tapi saya sudah bilang bahwa binatang monyet itu tidak pernah ada di tanah Papua. Dari Sorong sampai Samarai itu adanya hanya cendrawasih, kanguru, dan juga burung-burung Raja Wali dan semua hal. Jadi burung-burung yang hebat-hebat ada semua di tanah Papua. Yang binatang monyet itu biasa dipelihara di Pulau Jawa. Jadi saya kasih tahu mereka ini karena emosi saya. Jadi saya kasih tahu ini karena itu mereka tidak tahu apa yang mereka bicara, mereka tidak tahu. Jadi kami harus ampuni mereka karena saat waktu kami ampuni mereka itu kita orang Papua punya solusi ada di sana. Masa depan kita ada di sana. Itu ya itu dari perspektif Injil. Karena Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengampuni supaya ada solusi. Yang kedua adalah keadilan ini, yang rasis yang terjadi ini tidak boleh berhenti. Kita harus sampaikan terus kepada semua teman-teman. Saya dari pihak gereja, mewakili gereja, saya menyampaikan terima kasih teman-teman aktivis yang terus menyuarakan hal-hal seperti ini, termasuk Andi dan kemudian Pak Haris, kemudian dengan semua teman-teman yang selalu untuk menyuarakan tentang ketidakadilan di tanah Papua. Bahwa untuk masalah rasis ini tidak akan pernah berhenti. Jadi pekerjaan pun semua rasis. Pekerjaan kerja di kantor pun rasis. Di sekolah pun juga rasis. Sampai dengan masuk kepada gereja sekarang. Semua menjadi rasis. Nah karena itu solusi yang untuk kita harus lakukan yang terakhir dari saya adalah kembali ke orang Papua itu sendiri. Saya rasa orang Papua yang kita orang Papua kita harus lihat anak saya dari mana, istri saya dari mana, kemudian suku mana, budaya saya di mana, agama. Nah, ini penting. Jadi kali orang Papua tidak pernah ada kesadaran ini. Dianggap kalau sudah jadi pejabat, sudah jadi mendapatkan sesuatu, atau sudah
sudah urus dengan orang Jakarta, dianggap orang Papua sudah hebat, padahal kita belum apa-apa. Sementara di balik gunung di sana kita orang masih luar biasa, tersiksa luar biasa. Karena itu yang dari saya untuk solusi adalah perlu ada kesadaran orang Papua sendiri. Orang Papua sendiri bahwa kami ada di negeri ini, negeri kita sendiri, kami ada dalam ancaman. Ya mungkin itu. Mungkin itu. Iya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Dorman. Bisa tambahkan lagi, Kak? Halo? Iya Bapak, terima kasih. Silakan kalau ada tambahan. Kami dari Dewan Gereja Papua, kami sudah menyerukan bahwa kami tidak bisa lagi hidup dengan bangsa ini. Jadi solusi yang paling baik itu untuk menurut kami gereja adalah harus referendum. Dan itu bukan tersembunyi, harus referendum. Itu pernyataan dari gereja bahwa tidak bisa lagi kami hidup dengan bangsa Indonesia karena kami tidak ada harapan kalau hidup dengan mereka. Karena itu supaya sisa-sisa yang masih ada ini, supaya kami bisa hidup dengan baik, untuk bisa menikmati hidup untuk ke depan, harus gereja menyerukan untuk referendum. Itu salah satu solusi untuk bagi bangsa West Papua. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Iya, terima kasih Bapak Pendeta. Berkati. Baik, pertanyaan berikut akan pertanyaan ini akan dijawab oleh Bung Haris. Untuk waktunya dipersilakan. Bung Haris. Saya ulang lagi, mohon maaf. Pertanyaannya akan dijawab lagi oleh Bung Haris. Untuk waktunya dipersilakan. Kami ralat dulu. Untuk pertanyaan ini kita lanjut dulu ke kawan Pius Kogoya untuk menjawab. Silakan untuk waktunya, kesempatannya diberikan. Kalau dari kami itu yang pertama dengan cara dialog tapi libatkan yang seluruh orang Papua yang merasa korban dalam rasisme, korban pembunuhan, dan juga dalam semua aspek yang ada Papua. Bisa selesaikan itu dengan cara-cara yang damai, itu bisa dialog. Kalau tidak, saya lebih sepakat dengan Bapak Dorman Wandiko. Karena hak kami dalam NKRI itu di kejahatan manusia, terus kita bilang macam-macam, terus lalu nyawa kami tidak dianggap sebagai manusia dibunuh, bisa sampai ada. Jadi solusinya adalah kami keluar dari jalan itu. Solusinya adalah harus referendum. Jadi sepakat dengan Bapak Pendeta Dorman Wandiko. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Untuk kembalikan. Iya, baik, terima kasih kawan Pius Kogoya. Waktu kami kembalikan untuk Bung Haris untuk menjawab pertanyaan.
Bung Haris, mungkin Bung Haris nggak ini ya. Ya, baik, terima kasih untuk semua pembicara dan para peserta yang telah bergabung pada sore hari ini. Mungkin kesempatan yang dikasih ke Bung Haris mungkin ada halangan dari satu dan lain hal. Terima kasih untuk semua masukan dan jawaban serta solusi yang diberikan. Di sini kami akan membacakan solusi dari saya sebagai moderator. Nanti untuk teman-teman para peserta yang sudah ikuti diskusi pada sore hari ini bisa menyimpulkan sendiri dan solusi apa yang akan diambil untuk masalah rasisme dan hukum di tanah Papua. Untuk rasisme dan solusi dari kami, rasisme itu benar-benar nyata dan sudah ada semenjak bangsa Papua dianeksasi ke dalam bangsa Indonesia. Yang berikut, rasisme dan diskriminasi hukum bagi orang Papua adalah bagian dari tindakan negara kepada orang asli Papua yang rasis. Dan yang berikut contoh pelanggaran HAM berat, kebebasan pers, dan keadilan hukum bagi kami orang asli Papua itu nyata. Eksodus korban rasisme 2019 adalah bukti konkret dari rasisme. Yang berikut solusinya, rasisme harus dianeksasikan dengan keputusan politik, yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Wets Papua. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekian. Mohon maaf tadi kami tidak sampaikan kalau Bung Natalius Pigai tidak bisa hadir dalam diskusi kita pada sore hari ini karena ada halangan satu dan lain hal. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dan beberapa pembicara yang sudah hadir dan berdiskusi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Selamat Paskah. Kasih juga. Tuhan Allah. Tuhan Allah, apa kabar semuanya? Merdeka harga mati. Salam dari Sumatera. Admin bisa bertanya enggak? Selamat sore, abang-abang. Bisa bertanya. Amin, abang. Kakak bisa bertanya kah? Langsung bertanya. Bisa. Wih, Marius. Minum kopi tuh, kopi. Panitia kasih dari kopi. Sudah, panitia.